Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi anak-anak dengan Bapak di materi pembelajaran Food and Beverage Service. Saat ini kita sudah memasuki di pembelajaran KD 3.2, yaitu memahami teknik memotong. Adapun materi pembahasan pada pertemuan kali ini adalah mengenai jenis-jenis pisau dan teknik dalam menanganinya atau cara memegang pisau. Yang kedua adalah knife safety atau bagaimana mempergunakan pisau dengan aman. Yang ketiga, gaya dalam memotong atau gaya dalam mempergunakan pisau. Dan yang keempat adalah teknik atau jenis dari beberapa potongan sayuran. Dalam melakukan kegiatan memotong, tentu saja harus disiapkan beberapa material yang akan dipergunakan pada saat kita melakukan pemotongan. Yang pertama adalah tentu saja kita siapkan alat pemotongnya atau pisau. Yang ketiga, jangan lupa kita mempersiapkan chopping board atau talenan sebagai alas material kita pada saat kita sedang melakukan pemotongan. Dan yang ketiga tentu saja material yang akan dipotongnya. Sebelum kita melakukan teknik pemotongan atau menguasai bagaimana memotong yang baik dan benar, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu jenis-jenis dari alat potong atau pisau, supaya nanti pada pelaksanaan pemotongan kita tidak salah mempergunakan pisau. Karena secara teknik pisau memiliki fungsi dan jenisnya masing-masing. Jadi diharapkan setelah selesai pembelajaran tentang teknik memotong ini, kalian mampu mempergunakan pisau sesuai dengan fungsi dan jenis pekerjaannya. Jenis pisau yang pertama adalah chef's knife. Pisau ini sering digunakan oleh para chef untuk memotong berbagai jenis bahan makanan, mulai dari memotong daging, mengiris sayuran hingga mencincang berbagai jenis bahan-bahan sayuran. Ukuran pisau ini bisa mencapai sekitar 20 sampai 30 cm. Jenis pisau yang kedua adalah paring knife atau sering disebut juga dengan sebutan pisau kupas. Sesuai dengan namanya, paring knife difungsikan secara utama adalah untuk mengupas kulit buah dan sayuran. Jenis pisau ini sering juga disebut dengan chef knife berukuran mini karena memiliki ukuran sekitar 10-17 cm saja. Fungsi lain dari paring knife ini adalah bisa juga dipakai untuk menyayat udang, bahkan bisa dipergunakan untuk melakukan dekorasi buah atau fruit carving. Jenis pisau yang ketiga adalah bread knife atau pisau roti. Jadi pisau ini memang dikhususkan untuk memotong roti. Teksturnya atau bentuknya yang didesain sedemikian rupa sehingga membuat remah-remah potongan roti bisa lebih diminimalisir. Kita lihat tekstur dari bread knife ini memiliki gerigi yang besar, ya, dan memiliki ukuran pisau yang panjang, sehingga jangkauan saat memotong roti itu jauh lebih leluasa, sehingga irisan roti akan rapi dan sedikit sekali remah-remah yang dihasilkan. Sedangkan jenis pisau yang keempat ini namanya cleaver.
Ini pisau yang memiliki ukuran besar sehingga fungsinya pun mampu memotong daging-daging besar sehingga dirubah ukurannya menjadi lebih kecil. Bahkan pisau ini karena kekuatan materialnya mampu memotong tulang-tulang dari beberapa jenis daging. Jenis pisau yang kelima adalah boning knife atau pisau yang dipergunakan para chef untuk memisahkan bagian daging dengan bagian tulang. Atau kita kenal dengan istilah filet. Ini sering juga disebut dengan filet knife. Ya, bentuknya tipis dan memiliki tekstur yang runcing ke bagian ujungnya sehingga mudah untuk menyobek bagian atau sisi tepi dari daging agar saat pengirisan daging dengan tulang bisa terpisah secara sempurna sehingga tidak akan banyak daging yang menempel atau yang masih menempel pada bagian tulang. Jenis pisau yang keenam adalah cheese knife. Sesuai dengan namanya, cheese knife adalah pisau yang memang dikhususkan untuk memotong keju. Bentuknya yang unik serta bagian tengahnya yang bolong-bolong itu memungkinkan agar keju tidak menempel kepada bagian pisau setelah dilakukan pemotongan. Tekstur dari pisau cheese ini tidaklah kuat karena memang hanya dipergunakan untuk memotong keju saja. Jadi jangan sekali-kali mempergunakan pisau jenis ini untuk memotong bahan-bahan yang keras karena ada kemungkinan bisa mengakibatkan kerusakan. Jenis pisau yang berikutnya adalah mincing knife atau pisau yang memungkinkan untuk mencincang daging secara manual. Ukuran pisau ini besar, memiliki handle di bagian ujung kiri dan ujung kanan. Bentuk pisau ini melengkung sehingga memungkinkan mencincang daging seperti jungkat-jungkit gitu ya. Jadi turun kiri, naik kanan dan naik sebagainya. Semakin cepat pencincangan, tentu saja proses cincangnya pun akan semakin banyak hasilnya. Ini biasanya pisau seperti ini dipergunakan untuk mencincang secara manual dalam pembuatan bakso atau pembuatan daging burger. Ya, hati-hati, pisau ini memiliki ukuran yang sangat tajam, besar dan memiliki ujung yang sangat kuat. Dan jenis pisau terakhir yang kita pelajari di materi pembelajaran kali ini adalah carving knife. Ya, seperti namanya, carving knife ini lebih berfungsi untuk membuat carving. Ya, baik carving sayuran atau buah-buahan. Teksturnya yang runcing dan kecil memungkinkan pisau ini untuk bisa bergerak secara leluasa dalam membuat sebuah dekorasi dari buah atau sayuran tertentu. Ya, bentuknya mirip seperti bentuk dari chef knife, ya, cuma lebih tipis dibandingkan dengan chef knife. Baik anak-anak, kita masuki ke materi yang kedua, yaitu cara aman dalam mempergunakan pisau atau knife safety. Ya, ada pepatah mengatakan pisau tajam adalah pisau yang aman. Nah, kita akan lihat di slide kita berikutnya bagaimana kita memperlakukan pisau supaya aman. Baik, supaya kita aman dalam mempergunakan pisau,
Maka langkah yang pertama adalah gunakan pisau sesuai dengan jenis pekerjaannya. Ya, tadi dari awal kita sudah membahas tentang jenis-jenis pisau dan kegunaannya. Jadi di sana Bapak berharap agar kalian nanti bisa mempergunakan pisau sesuai dengan jenis pekerjaannya. Nah, yang kedua, jangan pernah menangkap pisau yang jatuh. Ya, artinya sebagus apapun pisau, pada saat dia sedang jatuh, jangan pernah untuk menangkapnya. Yang ketiga, saat melakukan pekerjaan memotong, perhatikan selalu kepada bagian tajam pisau. Ya, hal ini mungkin tidak dilakukan oleh chef-chef master atau chef-chef senior. Mereka terkadang mengiris, memotong sambil mata bisa melihat kemana-mana. Tetapi untuk para amatir, para kalian, para pemula, ya, diharapkan poin ini bisa membuat kalian aman dalam mempergunakan pisau. Yang berikutnya adalah saat memotong bahan, jangan lupa untuk selalu mempergunakan talenan atau chopping board. Dan yang terakhir, jangan pernah menaruh pisau di bak yang berisi air penuh. Di dalam tampilan slide ini terlihat berbagai gaya dalam memegang pisau. Tentu saja gaya ini akan disesuaikan dengan jenis dan ukuran pisau serta jenis pekerjaan yang sedang dilakukannya. Jadi teknik memegang pisau ini tentu saja ditentukan oleh poin-poin yang Bapak sebutkan tadi. Pembahasan kita berikutnya adalah teknik memotong atau menggunakan pisau. Kita ketahui ada dua jenis teknik memotong atau teknik menggunakan pisau saat melakukan pemotongan yang umum dipergunakan oleh para chef atau koki. Teknik yang pertama adalah rice fulcrum method atau metode memotong dengan cara meletakkan pisau sebagai alat potong di telapak tangan. Kemudian sumber tenaganya terletak pada pergelangan tangan yang naik turun seperti gerakan membacok. Kemudian teknik yang kedua adalah tip fulcrum method atau metode memotong dengan menggerakkan tangan secara maju mundur. Gitu ya. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari berbagai hal tentang peralatan potong dan teknik memotong, maka setelah mempelajari materi ini, Bapak berharap kalian bisa mempraktikkannya di rumah. Berikut ini Bapak contohkan beberapa hasil potongan atau beberapa bentuk potongan yang bisa dipraktikkan kalian di rumah.
Cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga materinya bisa tersampaikan dan kalian bisa memahaminya sehingga kalian bisa aman saat mempergunakan alat potong pisau seperti ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.